Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Kohati, ya teman-teman HMI yang saya hormati. Alhamdulillah malam hari ini kita bertemu kembali. Sebelumnya saya pernah mengisi beberapa sesi seminar ya, webinar tentang seputar isu perempuan. Tentunya tema yang kita bahas kali ini cukup cukup mungkin untuk konteks Indonesia kita katakan baru ya. Walaupun di Barat sebenarnya ini sudah menjadi fenomena yang sudah lama muncul ya, sejak gerakan feminisme ya, gerakan-gerakan pembelaan hak kaum perempuan. Ya termasuk misalkan bagaimana mereka sangat peduli dengan kesehatan alat reproduksinya ya. Dan juga mereka melihat bahwa relasi gender itu kan penuh dengan relasi kekuasaan ya, di mana laki-laki mendominasi dan mengambil alih hak-hak perempuan ketika mereka menikah. Inilah yang kemudian menimbulkan banyak kelompok-kelompok feminis yang ekstrim ya. Jadi mereka tidak mau menikah, keluarga dianggap bukan sebagai institusi yang memberikan jaminan kebahagiaan. Sebaliknya justru keluarga itu menjadi penghambat karir mereka ya. Nah ini saya kira fenomena yang berbeda dengan masyarakat kita ya. Apalagi di masyarakat kita saya lihat dengan fenomena yang baru yang perempuan tidak punya anak ya, atau child free ya. Ada sesuatu yang paradok ya kalau kita perhatikan, misalkan bagaimana perempuan di satu sisi ya, di konstruksi sosial masyarakat kita, konstruksi kebudayaan ya, termasuk konstruksi keagamaan ya, bagaimana agama mendefinisikan ya sebuah keluarga, kemudian bagaimana sosok perempuan yang ideal, dia harus solehah, kemudian taat kepada suami ya. Nah tetapi di sisi lain ternyata perempuan ini selalu menjadi ya bisa saya katakan sebagai problem di masyarakat kita ya, sebagai salah satu sumber masalah ya, mulai dari persepsi tentang keperempuanan oleh komunitas kita, kemudian pendefinisian tadi ya sebagai siapa sih, bagaimana sih sebenarnya perempuan yang solehah yang dianggap oleh masyarakat kita ya. Pakaian mereka dikontrol, gerak-geriknya juga dikontrol. Ya apalagi kita bicara tentang alat reproduksi ya, seringkali menjadi objek eksploitasi ya. Kalau kita bicara prostitusi misalkan ya, banyak sekali teman-teman kita yang terjebak ya di dalam praktik prostitusi online misalkan. Nah ini yang menjadi banyak sekali problem yang dihadapi oleh seorang perempuan. Nah, ada sesuatu yang paradok. Kenapa saya katakan paradok ya? Kalau di Barat misalkan gejala tentang child free ini menjadi sebuah ideologi baru ya, gerakan-gerakan feminisme mencoba mengangkat itu untuk melindungi kaum perempuan. Tetapi di masyarakat kita justru yang terjadi adalah ketika perempuan tidak punya anak ya, tanpa disengaja, atau apalagi misalkan ya tadi kasus Telegram yang mengatakan bahwa dia tidak mau punya anak ya, memutuskan untuk tidak punya anak. Nah, ini saya yakin reaksi dan respon masyarakat akan resisten terhadap pandangan tersebut ya. Bahkan di dalam masyarakat kita sendiri ya, ketika perempuan gak punya anak, dia harus mengalami social isolation ya, mengalami diskriminasi, dia berpotensi untuk diceraikan ya. Ya banyak kasus-kasus kemandulan misalkan ya, selalu ditimpakan kepada perempuan, bukan kepada laki-laki ya. Nah ini kan persoalan konstruksi gender kita juga ya di masyarakat kita, bagaimana
perempuan itu masih menjadi objek ya diskriminasi di dalam konstruksi tersebut. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang child free ini, saya coba untuk melihat perspektif agama ya. Saya ingin menyinggung di sini ada beberapa ayat ya. Saya kira apa yang diajarkan oleh agama kita ya, baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis ini masih pada pola-pola tradisional ya, yang mengedepankan bahwa perempuan semestinya punya banyak anak ya. Misalkan dikatakan di dalam surat An-Nahl ayat 72 ya, dan dia menjadikan untuk kalian melalui istri-istri kalian berupa anak-anak dan cucu. Ya, ini sebenarnya gambarannya bagaimana Allah menciptakan ya perempuan itu menjadi alat reproduksi ya, keberlanjutan sebuah keturunan ya. Ya tentu ada intervensi laki-laki. Kalau nggak ada laki-laki juga nggak mungkin perempuan bisa melahirkan ya. Kemudian di dalam hadis ada dua konsep juga dikatakan yang disebut dengan al-wadud dengan al-walud ya. Jadi al-wadud ini adalah istri idaman ya, yang dicintai ya. Jadi kita harus menikah dengan perempuan-perempuan yang kita cintai. Ada juga al-walud yang punya produktivitas tinggi ya, artinya yang bisa melahirkan banyak anak. Ya, ini yang dianggap sebagai perempuan yang ideal di dalam salah satu teks hadis ini. Jadi ada al-wadud, kemudian ada juga al-walud ya. Saya ingin membacakan juga hadis dari Rasulullah ya, riwayat Imam Abu Daud ya, Imam Nasai dikatakan bahwa ya ini masih terkait dengan konsep yang di atas ya, al-walud tadi. Nikahilah wanita-wanita yang kalian cintai dan berpotensi untuk memiliki banyak anak, karena sesungguhnya aku merasa bahagia kena banyaknya umatku dibandingkan umat-umat yang lain ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam An-Nasai, kemudian ada juga Imam Baihaqi dan At-Tabrani. Ini menarik ya, bagaimana kemudian hadis ini menjadi sebuah dogma ideologis ya di masyarakat kita, khususnya teman-teman dari komunitas Muslim ya, yang melihat bahwa ketika kita punya anak dan kemudian jumlah ya, kuantitas masyarakat Muslim bertambah. Jadi ada motivasi agama di sini yang kemudian mendorong perempuan-perempuan untuk banyak anak. Ini bisa teman-teman lihat misalkan ya dalam beberapa kelompok kayak Salafi, Wahabi, mereka sangat strict dengan hadis ini. Jadi mereka kemudian mengharamkan keluarga alat kontrasepsi misalkan ya. Jadi mereka anti dengan keluarga berencana, apalagi punya anak dua, bila perlu anak sebanyak-banyaknya ya. Nah, ini yang menjadi artinya apakah kemudian hadis ini ada kekeliruan di dalam memaknainya begitu. Ketika Nabi merasa bahagia ya, mungkin pada waktu itu bisa saja umat Islam masih sedikit ya, lalu kemudian Nabi menyatakan ya kamu perbanyak dong keturunan kamu supaya umat Islam ini banyak ya. Tetapi dengan konteks yang sekarang ya, kemudian ini menjadi dasar ideologi salah satu misalkan kelompok di keagamaan kita ya, misalkan mereka mengharamkan KB ya. Ini kan yang korban ya tentunya perempuan, karena perempuan tidak punya jeda, tidak punya ruang untuk merecovery ya kesehatannya, kemudian fungsi-fungsi alat reproduksinya ya, termasuk bagaimana menyusui anak. Bayangkan baru anak masih 1 tahun, hamil lagi misalkan ya. Bagaimana kemudian anak yang 1 tahun ini masih punya hak untuk disusui. Ini yang kemudian menjadi tantangan ya, ketika teman-teman kita yang Salafi, kemudian teman-teman Wahabi ini banyak mengikuti hadis ini ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Nah, ini menarik ya, kalau kita lihat fenomena global, bahwa memang di masyarakat internasional itu sedang terjadi krisis ya, krisis demografi, karena banyaknya anak-anak muda yang tidak mau punya anak ya, bahkan ada kecenderungan untuk hidup single ya. Jadi mereka tidak mau menikah, kemudian mereka juga ketika menikah tidak mau punya anak, memutuskan untuk tidak punya anak
Ya. Ini tren yang berkembang di khususnya di negara-negara Eropa, ya tidak usah jauh-jauh lah, di Jepang, di Korea, ya. Kemudian di mana? Di ya di Amerika masih lah ya, karena data yang di Amerika ini agak berbeda ya. Banyaknya kaum imigran di Amerika itu yang kemudian menyelamatkan ya stabilitas dari penduduk mereka. Ya, jadi Amerika penduduknya banyak karena kelompok imigran yang datang ke sana ya. Jadi di Amerika itu ada orang Arab, ada orang Suriah, Palestina, ya ada orang Pakistan ya yang menjadi kelompok migran ya. Kelompok imigran setelah mereka lari dari peperangan misalkan ya. Nah, kelompok-kelompok inilah yang kemudian banyak tetap punya keturunan begitu. Ini yang menyelamatkan demografi mereka. Bagaimanapun bahwa negara bisa berbahaya ya ketika misalkan banyak anak-anak muda yang tidak mau punya anak. Jadi ada gap ada gap antara usia tua dengan usia muda ya, karena ini tidak sesuai ya ketika misalkan anak-anak muda, anak-anak yang lahir ini jumlahnya sedikit ya dibanding dengan angkatan yang tua ya. Ini kan akan mengalami krisis besar di sebuah negara. Ya, saya kira ini tantangan global ya untuk konsep sebuah negara modern begitu. Tetapi di sisi lain juga ketika misalkan kasus di China ya, ada kebijakan mereka harus punya anak satu karena begitu banyak ya jumlah penduduk yang ada di sana, ini menjadi problem sosial juga begitu. Jadi banyak penduduk menjadi problem ya, kurang penduduk juga menjadi problem. Lalu di mana letak posisi Islam kalau kita lihat di dalam melihat persoalan ini ya. Walaupun kalau kita perhatikan ya, ada beberapa imam ya, kayak di Mesir itu ada seorang mufti yang mengatakan bahwa tidak ada hukumnya di dalam Islam yang memerintahkan perempuan harus melahirkan begitu ya. Kalau dia nggak mau melahirkan ya tidak apa-apa. Ini kata fatwa beliau ya. Karena ayat-ayat yang ada di Al-Qur'an ini sifatnya informatif ya, bukan sifatnya perintah ya. Teman-teman mungkin di UIN bisa nanti kita diskusikan ya. Ya, terkait dengan apakah perempuan itu harus punya anak atau tidak ya. Oke, saya ingin mengutip sejarah sedikit. Ini ada beberapa hal penting mungkin bisa kita ingat ya, bagaimana sebenarnya dari dulu ya seorang perempuan yang yang tidak punya anak, kemudian hidup sendirian, ini seringkali mengalami kekerasan. Misalkan ya kalau kita lihat kasus di Roma kuno ya, seorang wanita yang belum melahirkan anak secara sah dapat diceraikan ya. Kemudian ketidaksuburannya adalah alasan untuk membiarkan seorang pendeta memukulnya dengan sepotong kulit kambing. Ya, kita bisa bayangkan ya, misalkan di suatu komunitas yang punya kepercayaan ya perempuan harus melahirkan begitu. Nah, ada beberapa kasus ya, ada perempuan yang mandul dan dia akan diceraikan oleh suaminya. Bahkan ini dikatakan di Romawi kuno ya, di Roma dulu ada seorang pendeta yang akan memukulnya dengan kulit kambing. Jadi dia dipukul begitu. Di China, ini sejarah ya, di China misalkan pada dinasti Tang ya, bahwa perempuan yang tidak memiliki anak itu yang menjadi alasan utama untuk perceraian. Saya kira ini ternyata sangat populer ya, bahkan ada sampai sekarang di masyarakat kita temui di kampung, di desa-desa kita. Kalau dia tidak punya anak ya pasti suaminya berpikir untuk menikah dengan perempuan lain ya, dan dia diceraikan. Padahal belum tentu juga bahwa mereka tidak punya anak itu karena istrinya gitu. Bisa juga karena laki-lakinya. Ini yang kemudian menjadi perdebatan ya. Tetapi image yang berkembang di masyarakat kita itu adalah pasti perempuan yang kemudian dianggap mandul begitu. Ini yang jadi problem ya. Jadi pada abad pertengahan ketidaksuburan diyakini disebabkan oleh penyihir atau setan ya. Lebih buruk lagi, seorang wanita tidak subur dapat dituduh sebagai seorang penyihir ya.
Waduh, ini di Cina dulu ya, pada dinasti Tang. Kemudian di Amerika ini diceritakan bahwa bukan hanya tidak memiliki anak yang dicurigai ya, melahirkan terlalu banyak anak juga bisa berbahaya, dan sekali lagi alasan untuk dikutuk karena penyihir juga ya. Ya, beberapa kasus juga ya, termasuk perempuan kulit hitam ya, banyak menjadi objek kekerasan ketika mereka tidak punya anak. Nah, ini yang saya katakan bahwa ketika perempuan tidak punya anak justru menjadi masalah. Nah, sekarang ketika perempuan-perempuan modern ya, ini kasus selegram tadi ya, mungkin mereka sudah mencoba melihat ya kehidupan yang ada di negara-negara barat, dan mereka memutuskan tidak punya anak ya. Oke, ada beberapa pandangan di sini ya. Kalau saya melihat ya, misalkan dari kalangan MUI itu mengharamkan ya orang yang tidak punya anak. Artinya mereka mengatakan, ini salah satu anggota MUI berpendapat ya, kalau dari sisi kemanusiaan itu masih bisa ditolerir ya, itu hak perempuan karena perempuan yang punya tubuh. Tetapi kalau dalam perspektif agama, ini menurut pemahaman MUI, bahwa itu sudah bagian dari sunatullah yang harus dijalankan oleh seorang perempuan begitu ya. Jadi seorang ibu yang memiliki anak ya akan dijamin masuk surga. Ya, ini lagi-lagi ada kemudian janji di dalam teks ya, bahwa perempuan ketika dia punya peran sebagai seorang ibu, maka itulah jalannya untuk menuju surga. Ya, ini argumentasi dari teman-teman MUI. Di Muhammadiyah juga hampir sama ya pendapatnya. Kalau kita lihat misalkan justru teman-teman Muhammadiyah ya, kayak sekjennya berpendapat bahwa perempuan yang tidak mau punya anak itu dianggap hedonis dan egoistis. Jadi perempuan dianggap egois begitu. Dan beliau cukup kritikal ya ketika melihat potensi bahaya ketika misalkan perempuan mulai tidak mau punya anak ya, seperti adanya degenerasi ya, bahwa ada keterpotongan generasi baru. Kemudian juga masalah ketenaga kerjaan. Bayangkan kalau nggak ada anak muda yang kerja, bagaimana perusahaan bisa kemudian mempekerjakan orang-orang tua ya, seandainya banyak perempuan yang tidak mau punya anak dan berbagai persoalan sosial lainnya. Tetapi yang menarik di sini dari suara Komnas Perempuan ya. Ini saya sedikit mengutip, saya baca-baca tadi. Jadi misalkan Raini Huta Barat ya, yang mengatakan bahwa perempuan itu punya tubuhnya sendiri ya, walaupun dia menikah, laki-laki tidak memiliki tubuh mereka begitu. Seandainya perempuan misalkan ya tidak mau punya anak, maka itu hak dia. Ini udah sangat perspektifnya, saya kira perspektif keperempuanan ya, bagaimana Komnas HAM perempuan ya melihat bahwa perempuan itu punya independensi, punya kemerdekaan, tidak harus dikontrol oleh suaminya begitu. Cuman begini, kalau kita kembali dalam konteks negara barat ya, kenapa kemudian mereka tidak mau punya anak? Ini alasan yang umum ya. Ada beberapa, kalau kita lihat misalkan anak itu membutuhkan banyak perawatan ya. Jadi mulai dari lahir ya sudah membutuhkan biaya, kemudian ketika dia sakit harus dibawa ke dokter ya. Ini mungkin teman-teman belum punya anak semua, saya yakin belum merasakan begitu. Ya memang ada benarnya juga ya, namanya punya anak ya kita capek, tetapi ada kebahagiaannya. Ini yang mungkin terlalu dinafikan oleh teman-teman kita yang punya posisi tidak ya, memilih untuk tidak punya anak. Kemudian tentu di sana ada lelahnya ya ketika menyusui, ada sikap heroik ya. Tetapi yang menarik bahwa mereka tidak dibayar ya. Jadi perempuan-perempuan itu menganggap mereka tidak dibayar sama sekali begitu. Karena di barat tradisinya ya, walaupun punya anak dia harus bekerja. Nah, berbeda dengan perempuan yang ada di Asia termasuk di Indonesia, kebanyakan kita terbagi dalam kotak bahwa perempuan
mengurus rumah tangga, laki-laki mencari uang, ya ini kan masih konsep tradisional ya. Nah di Barat sendiri ya dua-duanya harus mencari uang begitu, karena mereka harus hidup lebih mapan ya. Jadi banyak biaya hidup, kemudian mereka harus eksis keluarganya, ya biaya pendidikan mahal. Ini yang kemudian menyebabkan perempuan juga harus bekerja. Nah ini yang mendasari mereka kenapa mereka tidak mau punya anak ya. Ya bisa saja misalkan ya ketika mereka punya anak harus ambil cuti dari pekerjaan, jadi nggak ada gaji ya. Kemudian isu terbesarnya di sini kalau sudah punya anak ya, ini belum tentu gampang punya pekerjaan begitu ya. Nah ini tantangan terbesar ya di masyarakat perkotaan, terutama di negara-negara Barat yang melihat bahwa pasca melahirkan itu ya udah ya, susah untuk mencari pekerjaan. Kalau mereka bekerja juga ada biaya titipnya ya. Kemudian belum lagi kita bicara biaya pendidikan, biaya les. Lalu apa sebenarnya dampak ya? Kalau tadi kita bicara dampak, misalkan perempuan tidak mau punya anak ya. Kalau secara sosial tadi saya jelaskan dalam konteks bernegara, termasuk ini mengganggu stabilitas demografi ya. Penduduk kurang, kalau perempuan tidak mau punya anak, ya angkatan kerja kita tidak produktif lagi begitu. Bahkan mengancam negara tersebut ya. Tetapi secara individual ya, misalkan ada beberapa dampaknya. Pertama, tidak punya jaringan ya. Jadi kalau orang nggak punya anak ya udah selesai hidupnya ya. Dia tidak memikirkan lagi keberlanjutan ya. Kalau kita punya anak ini kan kita mikirin nih, dia besok kerjanya apa anak saya nih, dia mau menekuni profesi apa, link-link apa yang bisa saya bangun ya sebagai sosial kapitalnya begitu. Kemudian rata-rata perempuan akan mengurangi kurang support ya, kurang dukungan karena tidak punya anak. Ya ini saya kira bisa saja mereka kesepian ya ketika tua begitu. Ada juga isolasi sosial ya, terutama kaum perempuan ya tentu. Misalkan kalau kita bicara di Indonesia, seandainya ada perempuan yang tidak mau ya punya anak, pasti dia akan dikucilkan di masyarakat begitu. Wah ini orang nggak mau punya anak nih, punya pemahaman berbeda, dia tidak akan ditegur, dibenci ya, banyak hatersnya. Kemudian ada juga kalau misalkan dia tidak sengaja ya, dia nggak bisa punya anak, ini berpotensi untuk diceraikan ya. Seperti yang saya jelaskan di atas. Kemudian mereka juga menjadi objek pembicaraan ya. Ya kalau kita lihat begini, posisi Islam sendiri sebenarnya sangat mendukung ya, kalau kita lihat secara tekstual ya, sangat mendukung perempuan itu untuk melahirkan banyak anak ya. Bahkan hadis Nabi tadi dikatakan beliau sangat bangga ya kalau misalkan keturunan dari umatnya ini banyak ya, supaya apa? Tujuannya umat Islam ini bertambah begitu. Orang-orang yang mengenal Tuhan, yang dekat dengan Allah semakin bertambah. Tetapi kan fakta di lapangan kalau kita perhatikan ya, ini terlepas dari isu agama ya. Kita hidup ini kan banyak sekali isu yang perlu kita perhatikan. Ada isu ekonomi ya. Bagaimana kemudian kedepannya seperti apa ya. Apalagi dalam tradisi Sasak saya lihat ya, orang yang menikah ini kan nggak pernah punya planning yang pasti begitu. Dengan sistem mencuri ya, jadi anak orang kita curi ya. Jangankan orang tua si perempuan, yang laki-laki juga kadang-kadang dia nggak memberitahu orang tuanya begitu. Semua serba dadakan ya. Jadi ini saya lihat menjadi tantangan besar ya di dalam komunitas kita, bagaimana kemudian masyarakat membangun masa depannya begitu ketika dia berkeluarga. Jadi ya udah ya, semua merepotkan orang tua, hutang kemana-mana ya, karena nggak ada persiapan sama sekali. Jadi saya melihat bahwa keluarga ini juga yang perlu kita pikirkan persoalan ekonomi. Yang kedua persoalan pendidikan ya. Banyak sekali anak-anak sekarang yang putus sekolah, nikah dini ya, ini juga berdampak pada pendidikan anaknya nanti. Ya, kalau kita bicara dalam konteks lokal ya.
Ini kan lagi gencar-gencarnya pemerintah memerangi pernikahan usia dini. Cuman saya melihat agak sulit kalau di Lombok ini karena pemerintah desa sendiri nggak berani turun tangan begitu. Coba tangkap orang-orang yang menikahkan mereka, karena kan mereka melanggar undang-undang. Tapi karena alasan adat, kemudian ada juga yang mengatasnamakan agama, ya. Padahal anaknya masih kecil, ya, kayak kasus di Lombok Tengah, baru apa ya? Kalau nggak salah dia baru masuk SMP kalau tidak salah, ya. Keluar sama temannya karena dianggap di luar jam malam, ya, telat sedikit lalu dinikahkan begitu. Nah ini yang saya lihat bahwa tujuannya sih bagus ya, tetapi kan dia nggak berpikir bahwa apa sih persoalan-persoalan ekonomi ke depan yang dihadapi oleh anaknya, apa persoalan pendidikan, ya. Kemudian bagaimana dia membangun relasi sosialnya sementara dia belum matang secara umur, ya, belum punya apa ya jaringan sosial yang kuat, ya, sehingga dia sulit untuk beradaptasi dengan kehidupan barunya. Ya itu saya kira ya. Jadi sangat jelas kalau Islam sendiri mendukung, ya, walaupun tidak ada perintah yang khusus ya yang menyatakan bahwa perempuan harus melahirkan begitu. Artinya boleh saja seorang muslimah ketika dia punya pikiran ya untuk tidak punya anak, ya, sebenarnya kalau kita lihat pendapat beberapa imam ya ada kayak Mufti Mesir tadi, dia mengatakan nggak ada keharusan, ya. Tetapi di sisi lain nilai-nilai sosial, nilai moral yang diungkapkan oleh Islam, misalkan ya bagaimana ini juga ada motivasi agama, kemudian melatih kita menjadi orang tua yang baik, ya, bisa mendidik anak. Ini di satu sisi juga sangat menekankan itu, ya. Tetapi ya ada juga ulama-ulama yang membolehkan, ya. Artinya dia melihat bahwa teks ini tidak ada perintah begitu. Ini yang saya baca ya. Saya kira itu mungkin untuk pemantik diskusi kita malam ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.